saya menciptakan suatu base Excel dalam pengelolaan obat. Jadi di situ kita bisa memantau kadaluarsa obat, kemudian pembuatan mutasi dan lain-lainnya. Seperti itu. Ketika kita melakukan screening, mengetahui misalkan yang kita lakukan rutin yaitu pengecekan tensi, kemudian screening glukosa, kolesterol, sama asam urat. Nah, ketika memang dokter yang mendiagnosa ini perlu terapi, langsung kita terapi di tempat. Jadi masyarakatnya memang mendapatkan pelayanan secara gratis, tidak bayar sama sekali. Harapannya tetap terus berlanjut Mbak ya untuk kegiatan ini, karena memang sangat mungkin ini saya baru pertama, kemudian nanti bakal ada Local Hero selanjutnya, apoteker-apoteker muda yang inspiratif. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, episode kali ini kita mau bahas tentang program Local Heroes-nya IYPG yang diadakan oleh Indonesian Young Pharmacist Group atau IYPG tadi ya. Langsung aja kita bahas bareng pemenang Local Heroes Awards 2023 batch pertama, yaitu Apoteker Kasbullah Hadri Esfa. Terima kasih Mas Kasbullah sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kami. Ya, Halo terima Mas kasih. gimana? Halo Mbak. Oke, Alhamdulillah baik. sehat. Oke, baik. Nah, sebelum kita bahas tentang program Local Heroes Awards 2023 ini, aku mau kasih tahu info menarik nih. Di bulan Juni 2023, SwapRx akan mengadakan event kefarmasian terbesar se-Indonesia buat kamu tenaga kefarmasian yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya. Jadi jangan sampai lewatin kesempatan ini ya. Untuk informasi lebih lanjutnya, pantengin terus Instagramnya SwapRx. Oke, Mas Kasbullah, aku atau saya bisa panggilnya Mas Kas Mas aja nih, boleh ya? Kas, boleh. Iya, oke, biar lebih akrab ya Mas Kas ya. Oke, selamat nih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Mas Kas sebagai pemenang IYPG Local Heroes 2023 batch pertama. Ya, Nah, terima kasih. sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih Mas Kas, boleh dong pengen tahu tentang profilnya Mas Kas dari kesibukannya apa, aktivitasnya ngapain aja, sampai pekerjaannya atau mungkin tergabung di IYPG PD mana, boleh diceritakan gitu ke Swipers? Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Kasbullah Hadri Sarjana Farmasi. Asal saya dari Kabupaten Lingga ke Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang aktif sebagai pengurus PCYI Lingga sebagai sekretaris, kemudian tergabung menjadi anggota IYPG Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini saya bekerja sebagai ASN, Mbak, di salah satu Waduh, puskesmas. ngeri. Alhamdulillah tahun 2019 kemarin lulus tes, ditugaskan di Puskesmas Pancur, puskesmas yang termasuk daerah terpencil, DTPK, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Dan sampai saat ini masih bertugas di puskesmas tersebut sebagai apoteker ahli muda di puskesmas tersebut. Oke. Ya, alhamdulillah Oke. juga kemarin 2022 mendapat juara pertama nakes teladan inovatif tingkat nasional yang diserahkan langsung oleh Bapak Menkes, Bapak Budi di Jakarta, tepatnya pada HKN Wah, 2022 luar biasa kemarin. sekali. Wah, luar biasa Alhamdulillah. sekali. Tepuk tangan dulu ya buat Mas Kas, saya wakilkan. Nanti Swipers bisa ketik di kolom komentar ya. Ini ternyata prestasinya banyak sekali ya Mas Kas ya. Jadi sebelum terpilih sebagai IYPG Local Heroes ini, Mas Kas sudah mendapatkan penghargaan sebagai Nakes tenaga teladan kesehatan, ya, tenaga inovatif. kesehatan teladan. Iya, kategori daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Luar biasa. Nah, berarti 2022 sudah menuai penghargaan, 2023 kemarin menuai lagi penghargaan dari IYPG sebagai pemenang pertama untuk IYPG Local Heroes 2023 batch pertama. Tadi ternyata Mas Kas ini bergabungnya dengan PCIAI Kepulauan Riau ya? Ya, PCIAI PCIAI Lingga ya? Lingga, PD Kepulauan Riau, PD IPG Kepulauan Kepulauan Riau. Riau. Iya. Oke, jauh nih berarti di yang pulau ya, Iya. dari Pulau Jawa. Oke, nah menarik nih Mas Kas. Sebenarnya yang diusung atau
apa ya istilahnya ya, yang diandalkan dari Maskas untuk program, menariknya atau inspiratifnya itu sampai bisa menang IWPJ Local Heroes tuh apa tuh, Maskas? Boleh cerita dong ke Swiper? Iya, baik. Jadi ada 2 kegiatan atau 2 program yang saya usung. Yang pertama itu adalah pelayanan informasi obat mobile. Ini Mhm. merupakan pelayanan informasi obat yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kami ini daerah perbatasan, Mbak, daerah kepulauan. Oke. Jadi jarak antara desa ke puskesmas itu cukup jauh, Mmm. tersebar di pesisir pulau. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan informasi obat. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan, pengelola PTM. Jadi Mmm. untuk melakukan screening kesehatan kepada masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan, pengobatan, seperti itu. Mmm. Yang kedua, itu mengangkat sistem informasi database Excel obat, atau saya singkat dengan Simpodat. Nah, inovasi ini Mmm. yang, terpilih kemarin menjadi tingkat nasional, karena kami, belum mempunyai sistem pengelolaan obat, ataupun aplikasi pengelolaan obat. Oh. Jadi memang ketika kita melakukan pengelolaan obat tentunya kan harus disupport dengan sistem. Nah, di sini belum ada. Oh. Kemudian di situlah kami membuat, inovasi bagaimana sih caranya saya lebih mudah dalam melakukan pemantauan obat kadaluarsa, pengelolaan obat, Mhm. kemudian apalagi dengan latar belakang instansi pemerintah tentunya, eee, tuntutan dari pemeriksaan itu sangat ketat, Mbak, sangat tinggi sekali, baik Mmm. itu dari BPK, dari inspektorat. Nah, beranjak dari masalah-masalah yang kami hadapi inilah, saya menciptakan suatu base Excel dalam Mmm. pengelolaan obat. Jadi di situ kita bisa memantau kadaluarsa obat, kemudian, pembuatan mutasi dan lain-lainnya, seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita kulik lebih jauh tentang tadi Simfodat ataupun program-program lainnya ya, tadi Mas Kas ceritakan bahwa ternyata aksesnya itu, antar daerah itu ternyata masih susah ya, masih Iya, jauh sekali ya. masih jauh. Itu boleh diceritakan Kak, maksudnya, sejauh apa dan harus menggunakan apa alat transportasinya untuk bisa mengakses daerah-daerahnya? Alat transportasi yang digunakan, menggunakan akses jalan darat dan laut, menggunakan sepeda Mhm. motor, mobil, Mhm. ada daerah yang sangat terpencil sekali, daerah paling ujung kalau kami nyebutnya itu Mhm. daerah, apa, untuk masyarakat-masyarakat suku-suku terpencil, suku adat terpencil. Nah, itu Oh. kami menggunakan sepeda motor ataupun, eee, apa namanya, kendaraan laut untuk Mmm. mengakses ke sana. Jadi Oke. memang untuk akses ke puskesmas itu sangat jauh, Mbak. Mmm. Jadi memang tantangannya beda Iya, kan, luar biasa luar biasa. Berarti memang masih ada masyarakat adat suku terpencil itu masih dia terisolasi ya? Masih terisolasi, agak dari agak, oh, agak susah aksesnya ke sana. tapi dia terbuka dengan kehadiran tenaga kesehatan? Terbuka terbuka. Mereka sangat Oh. mengharapkan sentuhan langsung kita, kalau kita turun itu luar biasa sambutannya. Oh, oke oke. Tapi mereka tidak beranjak dari luar daerahnya ya, tapi mereka menerima Iya, kedatangan orang lain menerima. gitu ya? Oke, baik baik baik. Nah, tadi terkait, program andalannya tadi ya, Simfoda tadi menarik nih. Berarti itu adalah program, pengelolaan setuju tadi saya sama statement-nya Mas Kas kalau memang perlu sistem lah ya untuk mengelola, inventory atau obat-obatan logistik Iya, obat-obatan itu ya. Berarti itu base-nya Excel kah atau memang sudah bentuk lebih advance lagi? masih dalam bentuk Excel, Mbak. Oh, masih dalam bentuk Heeh, Excel. Berarti belum menggunakan ada. rumus-rumus gitu ya? Iya, menggunakan rumus-rumus sederhana yang ada di Excel, Mhm. sehingga kita memudahkan. Memang kalau Excel ini kelemahannya kita butuh proses pengolahan data gitu. Oke. Kalau sistem kan udah Oh, otomatis ya, oke. Mbak, ya. Betul 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 Mhm. betul. Nah, ini dipakai di seluruh daerah di Lingga atau bagaimana? Untuk sementara yang baru benar-benar makai tempat saya yang ini ada Mhm. kemarin satu puskesmas juga baru mencoba untuk belajar, cuma masih belum terlalu full, yang disampaikan ke puskesmas tersebut. Oke. Boleh dijelaskan lebih detail lagi sedikit mungkin, Mas Kas terkait Simpodat ini kayak gimana kok bisa dari Excel bisa membantu pekerjaan kefarmasiannya dari teman-teman apoteker?
Iya, jadi di Simpodat itu kita rancang menggunakan sistem database. Jadi di situ bisa kita mengetikkan apa nama obatnya, kemudian tanggal kadaluarsanya, nomor batchnya, harga harga obatnya, kemudian sumber anggarannya. Nah, di situ Mhm. bisa kita olah. Kemudian kita juga bisa memantau sisa persediaan, sisa stok yang ada di gudang farmasi ataupun di puskesmas tersebut. Nah, di samping itu dengan fitur-fitur yang ada di Excel itu sebenarnya kita bisa memanfaatkannya. Nah, salah satunya Mmm. dengan perubahan warna. Jadi misalkan obat yang NER-ED yang hampir kadaluarsa 1 bulan itu akan berubah warna menjadi merah. Artinya ini menjadi warning bagi pengelola bahwa obat ini bakal kadaluarsa. Nah, tentu ada tindak lanjut selanjutnya, yaitu misalkan kita koordinasi ke dokter untuk melakukan peresepan menggunakan sistem FEVO-nya dulu, seperti itu. Kemudian di situ juga bisa memantau nanti obat-obat yang sudah melebihi batas minimum itu akan terjadi Mmm. perubahan warna. Nah, ini digunakan Wah, untuk perencanaan permintaan kita ke instalasi farmasi kabupaten ataupun untuk pengadaan obatnya. Seperti itu, oke. Mbak. Wah, menarik. Jadi sebenarnya Mmm, ini sudah mencoba membuat sistem namun masih, sederhana tapi sudah bisa sederhana. sangat membantu, pekerjaan Iya, kefarmasian ya, Mas Kas ya. Kalau siap. boleh tahu apakah datanya ini akan diintegrasikan dengan, platformnya pemerintah gitu untuk, atau Satu Sehat nanti ke depannya atau kayak gimana harapannya Mas Kas? Harapannya sih iya, cuma Mhm, masih bertahap mungkin akan kita coba koordinasi ke dinas kesehatan ya, Mbak, ya, untuk mhm. barangkali mengembangkan menjadi suatu inovasi daerah sendiri dalam pengelolaan obat, terutama di Oke. Kabupaten Lingga. Oke, baik 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 baik. Nah, kan Mas Kas akhirnya membuat program Simfodat tadi atau program-program lainnya ya. Saya penasaran nih, gimana sih awalnya bisa tercetus ide-ide seperti itu? Apakah dapat wangsit kah? Atau lah dapat apa nih? Kok bisa tiba-tiba kepikiran kayak gitu? Heeh. Jadi 2019 saya lulus sebagai ASN di Puskesmas Pancur itu memang Mhm. sudah lama nggak ada apotekernya. Mungkin kalau teman-teman Oh, sejawat oke. apoteker mengetahui lah gimana kalau misalkan Mmm, pengelolaan obat ini membutuh ekstra yang memang harus ahlinya lah, yaitu apoteker ataupun tenaga farmasi. Nah, waktu itu masuk 2019 obat kadaluarsanya lumayan tinggi, Mbak. Jadi hampir mmm, dengan item yang ada ketika kita persenkan sekitar 37%. Artinya banyak sekali obat-obat yang kadaluarsa ataupun obat-obat yang memang mendekati kadaluarsa. Nah, mmm. waktu pelatihan dasar CPNS saya mengangkat tema ini juga, tapi masih dengan manual, pakai tulisan Oh, manual. Nah, ini setelah saya evaluasi memang memakan waktu. Jadi waktu kita mmm. banyak terbuang di situ, hanya mengecek satu persatu item obat. Iya iya. Padahal kegiatan-kegiatan lain banyak yang perlu kita laksanakan. Akhirnya dengan beranjak dari itulah saya mencoba bagaimana sih caranya supaya saya lebih mudah dalam memantau kadaluarsa, kemudian mengetahui Mmm, nilai-nilai aset yang ada. mhm. Makanya dicetuskanlah atau buatlah inovasi sistem Excel ini. Oke. Nah, kan pengalaman saya nih, kan kita sama-sama apoteker ya, Mas Kas, ya. Iya, Jadi kan belajarnya mirip-mirip lah ya, gitu kan. iya, Pengalaman saya kan sebenarnya pengelolaan data atau ini kan terkait IT dan segala macam itu kan kita nggak terlalu belajar ya dulu waktu kuliah gitu kan. Kenapa tiba-tiba, Mas Kas, bisa melahirkan program ini? Apakah memang dari dulu sudah tahu cara pengelolaannya atau akhirnya memutuskan untuk belajar sendiri gitu, terkait hal ini? itu banyak belajar di YouTube, Mbak. Oke, Lebih wah lebih, menarik 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 banyak menarik, belajar otodidak, kemudian kita mencari rumus-rumus yang bisa luar biasa. digunakan. Nah, sehingga kita, Mmm, adopsi, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. oh, oke oke oke. Jadi Mhm. karena background tadi, lalu terdorong ya the power of kepepet ya, kita Iya, bilangnya ya, the power iya, of kepepet supaya memudahkan pekerjaan kita gitu ya, Mas Kas akhirnya, terdorong untuk belajar,
tentang bagaimana pengelolaan data melalui Excel gitu ya, Mas Kas ya? Iya betul. Oke, nah Swiper itu salah satu bentuk, belajar sepanjang hayat ya. Jadi memang, salah satu star-nya farmasis kan kita long life learner ya, Mas Kas ya. Iya. Jadi nggak ada salahnya nih kita belajar, terus apapun itu, walaupun itu nggak ada kaitannya dengan kefarmasian sebenarnya ya, lebih ke IT. Oke. Nah, tadi berarti kegiatan pengelolaannya ini dilakukan, atau proses, program yang tadi Mas Kas bilang termasuk yang Simpodat ini, pengolahan datanya itu per hari kah, per minggu kah, per bulan kah, atau gimana tuh, Mas Kas? Jadi sesuai dengan kebutuhan ketika misalkan ada barang masuk, ya kita gunakan, kita melakukan Mmm, penginputan barang-barang yang masuk, kemudian ketika ada mutasi ataupun pengeluaran obat, kita gunakan juga. Jadi setiap waktu itu. Ataupun misalkan mmm, ketika diminta data, kita sudah siap dengan database itu, tinggal kita olah sedikit sudah jadi gitu. oke. Nah, Hmm. kalau misalnya itu kan terkait Simpodat ya, kan tadi, programnya Mas Kas tuh ada salah satunya Home Pio, Pharmacy Care ya, ya, Pio juga Pio ya, ada Mobile. Pio Heeh. Mobile, oke oke, kita bahas tentang Pio Mobile ya. Terkait Pio Mobile ini ada nakes atau tenaga medis lainkah yang terlibat terkait ini atau hanya Ada. farmasian? Boleh diceritakan Mas Kas? Heeh. Pio Mobile ini seperti saya sampaikan di awal, jadi kerjasama dengan pengelola PTM, Mbak. Jadi memang Mhm, di PTM sendiri masalah yang dihadapi rendahnya kunjungan dalam melakukan screening kesehatan. Nah, setelah mhm, dievaluasi ternyata masyarakat ini kepengennya saya dilakukan pengecekan, kemudian disertai dengan pengobatan. Nah, ini kita lakukan secara gratis. Nah, di sini juga tenaga kesehatan yang terlibat mulai dari perawat, bidan, tenaga labornya, kemudian terutama dokter, kemudian farmasinya. Jadi ketika kita melakukan screening, mengetahui misalkan yang kita lakukan rutin yaitu pengecekan tensi, kemudian screening eh, glukosa, kolesterol, sama asam urat. Nah, ketika memang dokter yang mendiagnosa ini perlu terapi, langsung kita terapi di tempat. Jadi masyarakatnya memang mendapatkan pelayanan secara gratis, tidak bayar mmm, sama sekali. oke, gratis ya, free semua Iya. layanannya. Oke, nah, Mas Kas, dari kegiatan yang sudah berjalan sekarang ini, kira-kira apa yang belum tercapai dan, evaluasinya apa yang harus diperbaiki atau, direvisi mungkin ke depannya? Ke depan untuk Simpodat sendiri, harapan saya bisa dikembangkan menjadi suatu sistem yang memang lebih simpel lagi, yaitu sistem IT-nya langsung dan bisa dimanfaatkan oleh puskesmas-puskesmas lain dan mudah-mudahan ini menjadi inovasi daerah nantinya. Nah, kalau untuk Mmm, Biomobile sendiri ya perlunya kita kerjasama Mbak dengan lintas mmm, sektor supaya lebih mengumpulkan massa ini lebih banyak lagi, sehingga banyak, masyarakat-masyarakat yang ter-screening kesehatannya disertai dengan pengobatan, seperti itu. oke. Nah, penasaran, ada nggak peran dari, entah lembaga IYPJ kah, atau PPIAI kah, atau, dari pemerintah setempat, Dinkes setempat terkait program-program usulan dari Mas Kas? Kalau dari IPG Kepri sendiri, sangat mendukung sekali setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh apoteker-apoteker muda, dan dari ketua Mas Ilal sendiri itu sangat mengapresiasi dan bahkan setiap kegiatan kita bakal dipublish, dipublikasikan Oke, di IPG Instagramnya. Kemudian kalau untuk dari pemerintah daerah setempat, terutama Pemkab Kabupaten Lingga, sangat mendukung. Artinya apa? Dengan menyediakan stick atau alat diagnostik secara gratis, kemudian obat-obat yang disupport juga lumayan banyak ya Mbak untuk kita melakukan mhm, pelayanan. Artinya di sinilah peran serta tenaga kesehatan dalam mendukung eh, kesehatan-kesehatan di masyarakat, karena tingkat kepatuhan dalam menggunakan obat atau mendapatkan informasi obat itu masih sangat rendah. Artinya ketika kita hadir langsung di masyarakat, dokter, perawat, artinya ada kolaborasi antar tenaga kesehatan, itu masyarakat sangat senang. Apalagi dengan mhm, pemeriksaan yang gratis tanpa bayar. Mereka sangat betul. sangat tertarik sekali untuk melakukan pengecekan. Oke.
Nah, Mas Kas, kira-kira, ke depannya ada program menarik atau inspiratif lainnya nggak nih yang Mas Kas lagi rintis kah atau baru mau akan mulai kah? Kalau rintis belum, kalau ide sudah ada. Jadi Oh, rancangannya, karena saya juga sebagai pengelola keuangan JKN ya Mbak ya di Puskesmas, oke. jadi ada program Prolanis namanya kalau di JKN. Jadi memang Mhm, harapan saya memang masyarakat yang masuk dalam program Prolanis ini mendapatkan obat-obatan secara gratis dan terpenuhi, dan mereka oke bisa mengkonsumsi obat itu secara rutin, terutama penyakit hipertensi, diabetes, yang harus oke. memang mereka tidak boleh putus ya Mbak ya dalam Betul mengkonsumsi betul. obatnya. Itu yang akan kita coba komunikasikan kepada pimpinan puskesmas, kemudian kepada pihak-pihak terkait. Oke, menarik. Nah, harapannya nih dari Mas Kas untuk program Lokal Heroes yang kemarin diikuti dan akhirnya dimenangkan oleh Mas Kas sebagai pemenang pertama? Harapannya tetap terus berlanjut ya Mbak ya untuk kegiatan Mhm, ini, karena memang sangat, ya mungkin ini saya baru pertama, kemudian nanti bakal ada lokal hero selanjutnya, apoteker-apoteker muda yang inspiratif. Karena mungkin sudah banyak rekan-rekan sejawat kita yang di luar sana yang memang, perjuangan atau pengorbanannya luar biasa, terutama daerah-daerah pulau. Itu kan tantangannya mhm. sangat sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dihadirkan rekan-rekan kita yang sudah melakukan pengabdian di daerah-daerah terpencil dan bisa mengangkat apa saja yang mereka lakukan, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari rekan-rekan sejawat yang lain. Memang setiap tantangan, itu berbeda-beda, beda tempat, beda tantangan. Mungkin rekan-rekan sejawat yang di perkotaan beda lagi tantangannya, dan kami yang di daerah terpencil ya berbeda Mmm, lagi. Jadi memang unik gitu. oke Nah, oke. intinya bagaimana kita apoteker bisa memberikan pelayanan atau eksistensi apoteker itu harus dibangun di masyarakat, seperti itu. Oke, setuju banget sama Mas Kas. Nah, Mas Kas, saat video ini tayang, ini kan dengar-dengar katanya mau akan ada, batch selanjutnya ya, Mas Kas, ya? Iya. Boleh dong diceritakan testimoni atau kesannya mengikuti IYPG Local Heroes ini biar meng-influence swipers dan teman-teman apoteker di luar sana? Iya, kepada rekan-rekan sejawat apoteker yang lain, sejawat-sejawat IPG yang lain, untuk terus berinovasi, memberikan kontribusi terbaiknya kepada masyarakat. Jadi pengalaman saya memang, luar biasa. Di sini kita bisa istilahnya terkenal, Mbak. Jadi bisa tahu Mmm, rekan-rekan sejawat yang lain, dan tadi juga sudah banyak yang chat langsung untuk mengadopsi program-program yang sudah bisa kita kerjakan untuk rekan-rekan sejawat yang lain. Nah, harapannya juga ketika rekan-rekan semua mengikuti ini bisa menjadi inspirasi dan bisa berbagi ke teman sejawat yang lain dalam menjalankan kegiatan kefarmasian, gitu. oke. Nah, bagi apoteker yang memenuhi kriteria dan tentunya berminat untuk ikutan Local Heroes IYPG, langsung aja daftar melalui link yang tertera di kolom deskripsi ya. Untuk informasi lebih lanjutnya tentang Local Heroes Award 2023, swipers bisa pantengin terus akun Instagram IYPG PPIAI di @indonesian.ypg atau YPG ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi, saya ucapkan ke Mas Kas dan selamat sekali lagi atas terpilihnya sebagai pemenang pertama untuk IYP sebagai IYPG Local Heroes 2023 batch pertama. Semoga semakin banyak rekan-rekan sejawat apotek yang terinspirasi dan, bisa menerapkan apa yang atau mencontoh apa yang dilakukan oleh Mas Kas dan teman-teman sejawat inspiratif lainnya. Selamat jumpa dan terima kasih sekali lagi ya Mas Kas ya, Ya, sampai terima kasih. berjumpa di lain kesempatan. Ya. Oke. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube Swiper X Indonesia, serta nyalakan fitur lonceng notifikasinya supaya tetap update dengan konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcast-nya Apoteker. Salam sehat. Oke, thank you Mas Kas. Swipe RX.